Perkenalkan, nama saya Kiki Sekia dari kelas 12 TKJ. Di sini saya akan membahas tentang reaksi kimia. Selamat menonton. Teman-teman, sebelum beraktivitas sehari-hari, biasanya kita mandi pagi terlebih dahulu. Saat mandi, kita membersihkan kotoran di tubuh menggunakan sabun. Sabun akan membantu tubuh kita menjadi lebih bersih dan tidak gatal karena keringat atau kotoran yang menempel di tubuh. Tahukah teman-teman jika sabun merupakan hasil dari reaksi kimia? Dan proses membersihkan tubuh oleh sabun terjadi karena adanya reaksi kimia antara sabun, air, dan permukaan kulit kita. Nah, saat kita mencuci badan menggunakan sabun, terjadi dua hal. Pertama, sabun mengurangi tegangan permukaan air, sehingga air lebih encer dan dapat meningkatkan kemampuan air untuk masuk ke dalam permukaan kulit. Kedua, sabun akan mengikat kotoran, minyak, dan bakteri. Jadi, di dalam sabun juga ada ikatan kimia. Ikatan ini berupa atom hidrogen, karbon, dan oksigen. Satu ujung ikatan dalam sabun bersifat lipofilik, artinya senyawa yang tertarik pada minyak. Kemudian ujung lainnya bersifat hidrofilik, merupakan senyawa yang mudah bercampur dengan air. Saat kita sedang mencuci menggunakan sabun, ikatan yang bersifat lipofilik akan mengikat minyak dan zat lainnya. Kemudian saat kita membilas, ujung ikatan yang bersifat hidrofilik mengikuti air, sehingga kotoran dan sisa sabun terbuang bersama air. Wah, seru ya? Nah, selain pada sabun, pada proses apa saja ya reaksi kimia berlangsung? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang reaksi kimia. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan kimia yang ditandai dengan adanya reaksi kimia. Kita juga sudah tahu bahwa reaksi kimia merupakan proses perubahan yang terjadi bila suatu senyawa bereaksi dengan senyawa atau unsur lain, sehingga menghasilkan senyawa atau unsur yang baru. Zat baru yang dihasilkan ini memiliki sifat yang berbeda dari sifat zat asalnya. Suatu reaksi kimia terjadi antara dua zat atau lebih dan menghasilkan zat lain. Pada saat pengubahan zat tersebut diikuti dengan ciri-ciri yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Ciri-ciri tersebut antara lain: pertama, mengalami perubahan panas dan cahaya. Contohnya kembang api yang terbuat dari fosfor. Sifat fosfor sangat reaktif sehingga saat bertemu dengan gas oksigen, langsung bereaksi menghasilkan panas dan cahaya terang. Kedua, mengalami perubahan warna. Misalnya perkaratan pada besi, atau gula pasir yang berwarna putih ketika dibakar akan menjadi karamel yang berwarna coklat. Ketiga, terjadinya pembentukan gas. Seperti batu kapur yang dimasukkan ke dalam air. Selain menimbulkan panas, juga menghasilkan gelembung udara atau gas. Dan keempat, terjadinya pembentukan endapan. Contohnya adalah endapan berwarna putih yang ditemui pada reaksi air kapur yang ditambahkan soda kue ke dalamnya. Reaksi kimia terjadi dalam banyak aspek kehidupan kita, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis-jenis reaksi kimia antara lain: pertama, reaksi pembakaran, yaitu reaksi antara bahan kimia dengan gas oksigen. Contoh reaksi pembakaran misalnya pembakaran fosfor P4 sebagai bahan pembuat kembang api. Tadi kita sudah mengetahui bahwa sifat fosfor sangat reaktif, sehingga saat bertemu gas oksigen langsung bereaksi menghasilkan panas dan cahaya terang. Persamaan reaksi pembakaran fosfor yaitu P4 solid tambah 5O2 gas menghasilkan 2P2O5 gas. Kedua, reaksi perkaratan atau korosi. Korosi adalah proses suatu logam yang mengalami reaksi oksidasi di udara bebas. Korosi juga merupakan reaksi redoks antara logam dengan zat yang ada di sekitarnya dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Senyawa tersebut biasanya berupa oksida logam atau logam karbonat.
Perkaratan terjadi karena besi, Fe, bereaksi dengan gas oksigen O2 dan air H2O, menghasilkan lapisan karat yang tipis dan berwarna kemerahan, yaitu Fe2O3X H2O. Persamaan reaksi kimia setara ditulis sebagai berikut. 4Fe solid tambah 3O2 gas tambah 2X-H2O liquid menghasilkan 2Fe2O3X-H2O solid. Ketiga, reaksi fermentasi anaerob. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan menggunakan keadaan yang disebut dengan anaerobik. Anaerobik dapat diartikan sebagai kondisi tanpa udara atau tanpa oksigen. Oleh sebab itu, dalam keadaan anaerobik, tidak ada udara atau oksigen bebas yang terlibat dalam proses tersebut. Contohnya, mencampur sisa-sisa kulit buah dalam air cucian beras, kemudian diberi sedikit gula pasir atau gula merah, lalu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat atau kedap udara selama beberapa hari. Reaksi kimia yang terjadi ditandai dengan menghasilkan gas CO2 seperti pada persamaan reaksi setara berikut. C6H12O6 liquid menghasilkan 2C2H5OH liquid tambah 2CO2 gas. Keempat, reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan merupakan reaksi kimia yang terjadi saat zat padat terpisah dari suatu cairan. Zat yang terpisah dan tidak larut dengan cairan ini disebut dengan endapan. Contohnya adalah endapan berwarna putih CaCO3 yang ditemui pada reaksi air kapur CaOH2 kali yang ditambahkan soda kue NaHCO3 ke dalamnya. Persamaan reaksi kimia lengkapnya adalah sebagai berikut. CaOH2 kali aqueous tambah NaHCO3 solid menghasilkan CaCO3 solid tambah NaOH aqueous tambah H2O liquid. Kelima, reaksi pembusukan. Reaksi pembusukan sampah organik dari sisa tanaman dan hewan oleh bakteri menghasilkan gas berbau yaitu hidrogen sulfida atau H2S. Persamaan reaksi kimia yang setara ditulis sebagai berikut. 2CH2O gas tambah 2H plus aqueous tambah SO4 2- aqueous menghasilkan H2S gas tambah 2CO2 gas tambah 2H2O liquid. Reaksi kimia dinyatakan dalam bentuk persamaan reaksi kimia. Penulisan persamaan reaksi kimia melibatkan zat bereaksi atau reaktan, zat hasil reaksi atau produk, dan tanda anak panah. Tanda anak panah menyatakan bahwa zat reaktan bereaksi menjadi produk. Selain ketiga komponen tersebut, dalam persamaan reaksi kimia juga terdapat angka indeks dan angka koefisien. Angka indeks merupakan angka yang menyatakan banyaknya atom suatu unsur yang membentuk persenyawaan tetap. Angka indeks tidak dapat diubah karena merupakan perbandingan tetap atom-atom dalam suatu senyawa. Angka koefisien merupakan angka yang menyatakan banyaknya atom suatu unsur atau molekul suatu senyawa yang ditulis di depan unsur atau senyawa. Angka koefisien ditambahkan saat menyetarakan atom dalam persamaan reaksi kimia. Pada penulisan persamaan reaksi kimia juga melibatkan fase yang menunjukkan wujud zat. Contohnya pada persamaan reaksi kimia berikut. 2Al solid tambah 3H2SO4 aqueous menghasilkan Al2SO4 3 kali aqueous tambah 3H2 gas. Molekul 2Al dan senyawa 3H2SO4 merupakan reaktan, sedangkan Al2SO4 3 kali dan 3H2 adalah produk. Angka 2 dan 3 yang ditulis di depan zat adalah koefisien, sedangkan angka 2, 3, dan 4 yang ditulis kecil setelah unsur merupakan indeks. Huruf kecil di dalam kurung menandakan wujud zat. S untuk solid atau zat padat, L untuk liquid atau cairan, G untuk gas, dan aqueous untuk aqueous solution atau larutan berair. Persamaan reaksi dikatakan sudah benar jika zat-zat yang terlibat dalam reaksi antara ruas kiri dan kanan sudah setara jumlah maupun muatannya.
Penulisan persamaan reaksi harus mengikuti hukum kekekalan massa atau jumlah zat, hukum perbandingan tetap atau rumus kimia, serta sifat-sifat listrik atau muatan. Penyetaraan persamaan reaksi kimia dapat dilakukan secara langsung dan bertahap. Pertama, penyetaraan persamaan reaksi kimia secara langsung. Reaksi kimia yang berlangsung sangat bervariasi. Ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Reaksi kimia sederhana hanya melibatkan beberapa zat reaktan dan menghasilkan zat produk sederhana, maka penyetaraannya dapat dilakukan secara langsung. Reaksi tersebut dapat disetarakan dengan menghitung jumlah atom di sebelah kiri dan kanan tanda anak panah, lalu dicoba-coba untuk disetarakan dengan cara menambah angka koefisien. Selanjutnya, jumlah atom dihitung kembali hingga diperoleh jumlah atom yang sama antara ruas kiri dan kanan. Contohnya pada reaksi berikut, Fe solid tambah O2 gas menghasilkan Fe2O3 solid. Reaksi ini belum setara. Atom O pada ruas kiri berjumlah 2, sedangkan di ruas kanan berjumlah 3 atom. Kelipatan bilangan 2 dan 3 adalah 6, sehingga koefisien untuk atom O sebelah kiri bisa kita jadikan 3. 3O2 artinya 3 kali 2 atom O, sama dengan 6. Sedangkan koefisien untuk senyawa di sebelah kanan kita jadikan 2. 2Fe2O3 artinya jumlah untuk atom Fe 2 kali 2 sama dengan 4. Dan jumlah untuk atom O 2 kali 3 sama dengan 6. Maka koefisien atom Fe di sebelah kiri adalah 4. Jadi, persamaan reaksi Fe solid tambah O2 gas menghasilkan Fe2O3 solid dapat disetarakan menjadi 4Fe solid tambah 3O2 gas menghasilkan 2Fe2O3 solid. Kita cocokkan jumlah atom sebelah kiri dan kanan tanda panah. Atom Fe sebelah kiri berjumlah 4 dan sebelah kanan 2Fe2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Atom O sebelah kiri 3O2, jumlah atomnya sama dengan 6, dan di ruas kanan 2O3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Bisa kita lihat jumlah kedua atom pada kedua ruas sudah sama, artinya reaksi kimianya sudah setara. Kedua, penyetaraan persamaan reaksi kimia secara bertahap. Persamaan reaksi yang kompleks tidak dapat diselesaikan secara coba-coba, tetapi melalui beberapa tahapan. Berikut ini tahapan-tahapan penyetaraan persamaan reaksi. Pertama, menuliskan kerangka persamaan reaksi. Unsur atau senyawa dengan angka indeks tidak boleh diubah-ubah dalam menuliskan kerangka persamaan reaksi kimia. Contohnya, reaksi FeCl3 tambah H2S menghasilkan Fe2S3 tambah HCl. Kedua, membuat pemisalan angka koefisien. Pemisalan angka koefisien untuk memudahkan penentuan angka koefisien yang sebenarnya. Contoh, A FeCl3 tambah B H2S menghasilkan C Fe2S3 tambah D HCl. Ketiga, menentukan angka koefisien. Penentuan angka koefisien dilakukan dengan memisalkan angka koefisien salah satu senyawa yang direaksikan, berupa senyawa yang paling kompleks dengan angka 1. Untuk unsur Fe, koefisien A sebelah kiri sama dengan 2 atom Fe di sebelah kanan dengan koefisien C, sehingga bisa kita tuliskan A sama dengan 2C. Jika nilai A kita misalkan sama dengan 1, maka 1 sama dengan 2C, sehingga C sama dengan 1/2. Unsur Cl pada ruas kiri berjumlah 3 atom, sehingga jika dikalikan dengan koefisiennya menjadi 3A, sama dengan 1 atom Cl sebelah kanan dengan koefisien D. Maka 3A sama dengan D, nilai A sama dengan 1, sehingga 3 dikali 1 sama dengan D, artinya D sama dengan 3. Unsur H memiliki 2 atom dengan koefisien B, sehingga 2B di ruas kiri sama dengan 1 atom H dengan koefisien D di ruas kanan. Nilai D sudah kita dapatkan yaitu 3, sehingga 2B sama dengan 3, B sama dengan 3/2. Selanjutnya, unsur S.
terdiri dari satu atom dengan koefisien B di ruas kiri setara dengan 3 atom S berkoefisien C di ruas kanan, sehingga B sama dengan 3C. Kita masukkan nilai B sama dengan 3/2 dan C sama dengan 1/2, sama dengan 3/2 sama dengan 3 dikali 1/2. 3/2 sama dengan 3/2. Jadi, kita sudah mendapatkan nilai setiap koefisien, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 3/2, C sama dengan 1/2, dan D sama dengan 3. Tahap keempat, menuliskan persamaan reaksi setara. Setelah diketahui angka koefisien setiap zat, selanjutnya kita tuliskan dalam persamaan reaksi. Jika koefisien dalam bentuk pecahan, kalikan semua koefisien dengan penyebut sehingga menjadi angka bilangan bulat semuanya. FeCl3 tambah 3/2H2S menghasilkan 1/2 Fe2S3 tambah 3HCl. Jika koefisien dikalikan dengan angka 2, maka persamaan reaksi menjadi 2 FeCl3 tambah 3H2S menghasilkan Fe2S3 tambah 6HCl. Dan langkah kelima, menuliskan fase zat. 2 FeCl3 aqueous tambah 3H2S gas menghasilkan Fe2S3 aqueous tambah 6HCl aqueous. Gimana teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Diberikan narasi tentang peristiwa perkaratan pada besi, kita diminta menentukan jenis perubahan kimia yang terjadi. Kita tahu perkaratan terjadi karena besi Fe bereaksi dengan gas oksigen O2 dan air H2O, menghasilkan lapisan karat yang tipis dan berwarna kemerahan, yaitu Fe2O3X H2O. Jadi, perubahan kimia yang terjadi adalah perubahan warna. Jawaban yang benar, A. Soal kedua. Diberikan sebuah reaksi kimia, kita diminta menentukan koefisien reaksi tersebut setelah reaksinya disetarakan. Reaksi setara jika ruas kiri dan ruas kanannya memiliki kesamaan jumlah setiap atom dan muatannya. Seperti yang sudah kita pelajari, untuk menyetarakan reaksi kimia dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama secara langsung, dan cara kedua secara bertahap. Kita coba menggunakan cara langsung. Pada ruas kiri, kita bisa melihat jumlah atom O ada 2, sehingga untuk ruas kanan kita harus menjadikan jumlah atom O juga 2, sehingga kita bisa menambahkan koefisien D menjadi 2. Karena D sama dengan 2, maka atom H di sebelah kanan anak panah menjadi 2H2, sehingga jumlah atom H sama dengan 4. Agar kiri dan kanan sama, maka atom H di sebelah kiri juga harus 4, sehingga koefisien B sama dengan 4. Karena B sama dengan 4, maka jumlah atom Cl menjadi 4. Dan pada ruas kanan telah terdapat 2 molekul Cl2 dengan koefisien C dan E. Artinya, jumlah atom Cl di ruas kanan sudah 4. Maka koefisien C dan E adalah tetap, atau sama dengan 1. Nah, karena koefisien C sama dengan 1, maka jumlah Mn di ruas kanan adalah 1, yang otomatis di ruas kiri juga 1, sehingga koefisien A sama dengan 1. Berarti kita sudah mendapatkan nilai setiap koefisien. A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan 1, D sama dengan 2, dan E sama dengan 1. Koefisien bernilai 1 tidak perlu kita tuliskan, sehingga reaksi menjadi MnO2 tambah 4HCl menghasilkan MnCl2 tambah 2H2O tambah Cl2. Terakhir, untuk mencek apakah reaksi kita sudah benar, kita cocokkan jumlah setiap atom pada kedua ruas. Pada ruas kiri, jumlah Mn sama dengan 1, O sama dengan 2, H sama dengan 4, dan Cl sama dengan 4. Pada ruas kanan,
jumlah Mn sama dengan 1, O sama dengan 2, H 4, dan Cl juga 4. Bisa kita lihat jumlah atom kedua ruas sudah sama. Jadi nilai A, B, C, D, dan E berturut-turut adalah 1, 4, 1, 2, dan 1. Soal ketiga. Sama dengan soal sebelumnya, soal ini juga meminta kita menentukan koefisien reaksi setelah reaksi tersebut setara. Karena pada soal sebelumnya kita sudah menggunakan cara pertama atau cara langsung, maka pada soal ini kita coba menggunakan cara kedua atau cara bertahap. Karena reaksi pada soal sudah dengan pemisalan angka koefisien yaitu P, Q, R, dan S, maka langkah berikutnya adalah memisalkan angka koefisien. Reaksi PFE2O3 tambah QCO menghasilkan RFE tambah SCO2. Kita misalkan nilai P sama dengan 1. Maka unsur Fe di ruas kiri memiliki 2 atom dengan koefisien P dan di ruas kanan hanya 1 atom dengan koefisien R, sehingga 2P sama dengan R. Nilai P sama dengan 1, sehingga 2 dikali 1 sama dengan R, atau R sama dengan 2. Unsur O di ruas kiri berjumlah 3 atom dengan koefisien P dan 1 atom dengan koefisien Q, sedangkan di ruas kanan berjumlah 2 atom dengan koefisien S, sehingga 3P tambah 1Q sama dengan 2S. P sama dengan 1, maka 3 dikali 1 tambah Q sama dengan 2S. 3 tambah Q sama dengan 2S. Q sama dengan 2S dikurang 3. Unsur C di ruas kiri berjumlah 1 atom dengan koefisien Q dan di ruas kanan 1 atom dengan koefisien S, sehingga 1Q sama dengan 1S. Q sama dengan S. Sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai Q sama dengan 2S dikurang 3. Kita masukkan ke dalam persamaan, Q sama dengan S. 2S dikurang 3 sama dengan S. Kita pindah ruaskan suku sejenis, sehingga 2S dikurang S sama dengan 3. S sama dengan 3. Karena Q sama dengan S, maka nilai Q juga sama dengan 3. Selanjutnya, setiap koefisien yang sudah kita dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam persamaan reaksi. Dan terakhir, kita dapat menuliskan persamaan reaksi setara. Fe2O3 tambah 3CO menghasilkan 2Fe tambah 3CO2. Jadi, nilai P, Q, R, dan S berturut-turut adalah 1, 3, 2, dan 3. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang reaksi kimia.